Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur atom. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa atom itu bukan merupakan satu-satunya partikel yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Ternyata ada partikel yang lebih kecil lagi daripada atom. Nah, yang disebut dengan partikel subatom atau partikel penyusun atom. Apa saja partikel penyusun atom itu? Nah, untuk partikel subatom itu ada 3, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk proton, yang pertama proton. Proton memiliki massa 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram. Sangat-sangat kecil sekali ya massanya, itu untuk satu buah proton. Nah, karena sangat kecil sekali sehingga satuan gramnya ini disederhanakan menjadi satuan SMA. Nah, di mana satuan SMA ini kepanjangan dari satuan massa atom. Untuk satu buah proton ini masanya adalah 1 SMA. Nah, kemudian muatannya seperti yang kita tahu bahwa proton itu bermuatan positif ya. Nah, di mana nilainya yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Atau biasanya disederhanakan dengan positif 1 untuk satu buah proton. Nah, kemudian proton ini terletak di dalam inti atom bersama dengan neutron. Dan penemu proton ini adalah Goldstein. Nah, kemudian yang kedua itu neutron. Neutron ini masanya tidak jauh berbeda dengan proton, hanya beda sangat sedikit sekali ya. Yaitu sebesar 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram untuk satu buah neutron. Nah, karena masanya hampir sama dengan proton dan karena masanya sangat-sangat kecil sekali sehingga disederhanakan menjadi 1 SMA, sama seperti proton. Kemudian muatannya kalau neutron itu seperti yang kita tahu, neutron itu bermuatan netral sehingga muatannya 0 ya. Nah, letaknya juga sama bersama dengan proton, yaitu berada di dalam inti atom, dan penemunya neutron itu yaitu Chadwick. Kemudian yang ketiga yaitu adalah elektron. Nah, elektron ini masanya sangat kecil sekali dibandingkan dengan proton dan neutron, yaitu sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Itu sangat-sangat kecil sekali. Nah, karena sangat kecil sekali sehingga diabaikan. Nah, sehingga dianggap menjadi 0 SMA. Nah, muatannya kalau proton itu muatannya positif, kalau neutron itu muatannya netral atau tidak bermuatan. Nah, sedangkan elektron itu bermuatan negatif gitu ya. Nah, yaitu sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, atau biasanya disederhanakan menjadi min 1 untuk satu buah elektron. Nah, letaknya untuk elektron ini tidak berada di dalam inti atom ya, melainkan berada di luar inti dan mengelilingi inti atom. Untuk penemu elektron yaitu adalah J.J. Thomson. Jadi, dapat disimpulkan bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom itu letaknya berada di inti atau di tengah atom, di mana inti atom ini mengandung proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, kalau neutron itu bermuatan netral. Nah, kemudian di luar inti atom itu terdapat elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, berada pada kulit-kulit atom, di mana elektron itu bermuatan negatif. Nah, untuk kulit-kulit atom itu ada kulit ke-1, biasanya disebut kulit K, itu maksimal hanya bisa ditempati 2 elektron. Nah, kemudian kulit kedua itu biasanya disebut kulit L, maksimalnya 8 elektron. Kulit ketiga atau kulit M maksimal 18 elektron. Dan kulit N atau kulit keempat maksimal 32 elektron.
Nah, tadi kan sudah dibahas kalau proton itu bermuatan positif, kalau elektron itu bermuatan negatif. Nah, karena atom itu bersifat netral, maka jumlah proton dan jumlah elektron itu harus sama. Jadi kalau misalkan di sini ada elektronnya itu sebanyak 29, maka proton di dalam intinya juga berjumlah 29 sehingga atomnya bersifat netral, begitu ya. Tetapi dalam kondisi tertentu, suatu atom itu dapat melepaskan atau justru menerima elektron dari atom lain. Nah, ketika melepaskan elektron, maka proton dan elektron yang pada mulanya jumlahnya sama, maka elektronnya akan berkurang karena dilepaskan, sehingga protonnya akan lebih banyak daripada elektronnya, sehingga muatannya menjadi bermuatan positif. Nah, keadaan seperti itu jadinya bukan atom yang bersifat netral lagi, tapi atom yang bermuatan, atau lebih tepatnya disebut dengan ion. Nah, kemudian ketika kondisinya suatu atom itu cenderung menangkap elektron dari atom lain, nah maka proton dan elektron yang pada awalnya jumlahnya sama, maka akan kelebihan elektron karena atom tersebut menangkap elektron dari atom lain, sehingga kelebihan muatan negatif. Oleh karena itu, atomnya bersifat atau bermuatan negatif. Nah, sebagai contoh di sini ada 3 jenis, ada atom netral, ada atom yang bermuatan positif, dan ada atom yang bermuatan negatif. Kita bahas satu persatu. Untuk yang atom netral dulu, contohnya Na, Mg, Cl, O. Di sini tidak ada angka atau muatan di pojok kanan atasnya, artinya atom tersebut bersifat netral gitu ya. Kalau bersifat netral artinya jumlah proton dan elektronnya sama gitu ya, karena proton dan elektron itu saling menetralkan. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Nah, kemudian kita bahas yang bermuatan positif. Di sini ada contohnya yaitu Na+ dan Mg2+. Nah, mengapa mereka bermuatan positif? Nah, tadi seperti yang sudah Ibu bahas bahwa atom itu ada kalanya cenderung melepaskan elektron. Nah, elektronnya dilepaskan sehingga kelebihannya kelebihan proton, akibatnya muatannya menjadi positif. Nah, untuk tanda plus saja itu artinya atom Na tersebut melepaskan satu buah elektron gitu ya. Biasanya satu buah elektron yang dilepaskan itu tidak ditulis angka satunya, melainkan hanya muatannya. Nah, kalau Mg2+ berarti elektron yang dilepaskannya yaitu sebesar 2, berjumlah 2. Nah, jadi pada intinya atom yang bermuatan positif ini dinamakan kation. Maknanya positifnya itu yaitu melepaskan elektron. Nah, kemudian kalau atomnya bermuatan negatif, contohnya di sini ada Cl- dan O2-. Nah, ini disebutnya anion. Nah, maknanya yaitu menerima elektron. Nah, dalam kondisi tertentu, atom itu cenderung menangkap elektron dari atom lain. Nah, sehingga proton dan elektron yang pada awalnya berjumlah sama itu akan menjadi kelebihan elektron karena menangkap elektron dari atom lain. Nah, sehingga muatannya kebanyakan atau berlebihnya yaitu kelebihan muatan negatif. Nah, sehingga di sini bermuatan negatif. Untuk tanda negatif saja, artinya Cl ini menangkap sebesar satu buah elektron, nah sehingga kelebihan satu elektron. Nah, untuk O2- ini artinya oksigen ini menangkap 2 buah elektron, sehingga kelebihan muatan negatifnya juga sebesar 2. Karena tadi ya, pada awalnya proton dan elektronnya itu jumlahnya sama pada saat atomnya bersifat netral. Kemudian kita bahas tentang notasi atom. Nah, untuk penulisan notasi atom itu di sini Ibu lambangkan dengan huruf X.
nanti X-nya ini bisa diganti dengan Na, misalkan untuk natrium, dengan Mg untuk magnesium, dengan untuk oksigen, dan lain sebagainya. Nah, untuk penulisan notasinya itu di sini dituliskan lambang unsurnya, misalkan tadi Na. Nah, kemudian di pojok kiri atas dan bawah itu nanti ditulis angkanya, ada angkanya. Nah, kalau yang atas itu angkanya namanya nomor massa, Ibu lambangkan di sini dengan A. Kalau yang bawah ini namanya nomor atom, Ibu lambangkan dengan Z. Nah, nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, sedangkan nomor atom itu menunjukkan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, untuk tadi catatannya untuk atom yang bermuatan atau bersifat netral, karena tadi proton dan elektronnya pasti sama jumlahnya kalau atomnya bersifat netral. Nah, sehingga bisa disimpulkan untuk mencari jumlah proton, neutron, dan elektron bisa dihitung dengan rumus ini. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom atau Z gitu ya, yang bawah ini. Nah, untuk jumlah neutron itu berarti karena nomor massa itu jumlah proton ditambah jumlah neutron, artinya untuk mencari jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Di mana jumlah protonnya itu ditunjukkan oleh nomor atom sehingga bisa disimpulkan A dikurangi Z atau nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, kemudian untuk mencari jumlah elektron itu tinggal nomor atom dikurangi muatannya. Kalau atomnya bersifat netral, tidak ada muatan di pojok kanan atasnya, ya tinggal dikurangi 0 berarti kan. Nah, kalau di pojok kanan atasnya ada plus gitu, nah berarti tinggal dikurangi plus 1 dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, tadi kita bahas mengenai muatan atom, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, untuk atom yang positif, nah seperti Al3+ ini dinamakannya kation gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang negatif itu namanya anion. Nah, contohnya ini S2-. Nah, untuk yang netral ini contohnya seperti ini. Nah, jadi tidak ada muatan di kanan atasnya. Nah, jadi kita bahas satu-satu contoh soalnya ya. Yang pertama yang tidak bermuatan dulu, yaitu yang natrium. Nah, ini ada natrium di mana nomor atomnya itu 11 dan nomor massanya itu 23. Nah, tentukan proton, elektron, dan neutronnya. Nah, untuk protonnya kan tadi proton itu sama dengan nomor atom ya, berarti protonnya itu angka yang bawah ini ya, berarti 11. Nah, karena ini atomnya itu netral, nah tidak bermuatan, sehingga berarti kalau protonnya 11 ya harus ada partikel yang negatif sebanyak 11 juga untuk menetralkan muatan positif dari proton gitu, sehingga elektronnya sama jumlahnya yaitu 11. Nah, kemudian neutronnya, kalau cara mencari neutron tadi tinggal nomor massa dikurangi proton atau nomor massa dikurangi nomor atom gitu ya, sama aja. Jadi tinggal yang atas 23 dikurangi yang bawah 11 karena yang atas itu kan nomor massa, yang bawah itu nomor atom, jadi tinggal 23 dikurangi 11. Jadi hasilnya neutronnya itu adalah 12. Nah, kemudian kita bahas yang kation. Nah, di sini ada Al3+ dengan nomor massa 27 dan nomor atomnya 13. Protonnya yang bawah ini ya, yaitu 13, yaitu nomor atom. Nah, kemudian elektronnya. Nah, di sini elektronnya tidak sama dengan proton. Mengapa? Karena di sini atomnya bermuatan, yaitu bermuatan positif. Nah, yang positif itu tadi namanya apa? Kation. Nah, maknanya muatannya kenapa positif? Maknanya itu melepaskan elektron. Pada awalnya aluminium ini ketika tidak bermuatan itu proton dan elektronnya itu sama, yaitu jumlahnya sama-sama 13. Nah, tapi untuk aluminium ini lebih cenderung melepaskan 3 buah elektronnya.
Nah, kalau 3 buah elektronnya dilepaskan, ya berarti protonnya kelebihan. Nah, kelebihannya sebanyak 3, karena tadi yang dilepaskan elektronnya kan 3. Jadinya Al-nya bermuatan 3 plus gitu ya. Nah, maknanya tadi melepaskan elektron sebanyak 3 buah. Berarti elektronnya yang asalnya 13 itu dikurangi 3 karena sudah dilepaskan sebanyak 3 buah. Nah, sehingga sisanya yaitu sebanyak 10 gitu ya. Nah, untuk mencari neutron, tadi tinggal nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 27 dikurangi 13, hasilnya 14. Nah, sekarang untuk yang anion. Nah, untuk yang anion, kenapa muatannya negatif? Karena pada mulanya sama, proton dan elektronnya sama-sama 16. Nah, tapi tadi makna negatif itu apa? Menerima elektron. Nah, tapi ion sulfur ini menerima elektron sebanyak 2 dari luar. Nah, sehingga kelebihan elektron sebanyak 2. Jadi sudah tidak netral lagi atomnya, tapi bermuatan, yaitu bermuatan negatif karena tadi kelebihan elektron sebanyak 2 gitu ya. Jadi negatifnya negatif 2. Nah, untuk protonnya sama, protonnya itu adalah nomor atomnya yaitu 16. Untuk elektronnya tinggal dikurangi nomor atom yaitu 16 dikurangi muatannya min 2. Nah, min dikali min kan plus ya, jadi 16 plus 2 yaitu 18. Nah, untuk neutronnya tinggal yang atas kurangi bawah, jadi 32 kurangi 16. Nah, sehingga nilainya neutronnya 16.